selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di beberapa ajang liga top dunia. Yang pertama itu ada West Ham versus Chelsea. Yang kedua ada Aston Villa versus Everton. Yang ketiga ada Union Berlin versus Mainz. Dan yang terakhir ada Lorient versus OG Nice ya di Liga Prancis. Oke, sebelum masuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil Leipzig ya. Nah, di seperempat dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita los. Dan untuk over undernya juga kita los ya. Karena skornya 3-2 ya dimenangkan oleh Bayer Leverkusen. Di sini secara mengejutkan saling adu serangan ya. Dan Leipzig juga terlihat pertahanannya terlihat rapuh karena kebobolan 3 ya. Karena kita tahu Leipzig sendiri sebenarnya pertahanan cukup bagus ya. Tapi di sini malah terlihat rapuh. Di babak pertama sudah 2-1 ya. Baru di babak kedua full time 3-2. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Real Sociedad ya. Ngasih di setengah dan bermain di over ya 2. Di sini untuk handicap kita los dan untuk over undernya kita draw ya teman-teman. Karena skornya 1-1 ya berakhir draw. Di sini juga Real Sociedad tidak mampu menang ya bermain di kandang. Padahal sudah unggul ya di babak pertama itu 1-0. Tapi di babak kedua itu malah kebobolan ya di menit terakhir ya, menit 90 dari Celta Vigo mencetak gol. Jadi sayang sekali. Dan match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Tottenham ya. Nah, di seperempat dan bermain di under ya 3. Di sini untuk handicapnya kita win. Dan untuk over undernya juga kita win ya teman-teman. Karena skornya 2-0 ya dimenangkan oleh Tottenham. Di sini Musuh Bandar perkirakan itu berakhir draw ya. Tapi di sini pahit-pahit yang Musuh Bandar bilang Tottenham bakalan bisa menang 1-0 ya. Kalau 1-0 bakalan berakhir draw ya. Dan match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Newcastle ya. Nah, di 3/4 dan bermain di over ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita LH ya kalah setengah. Dan untuk over undernya kita loss teman-teman karena skornya 1-0 dimenangkan oleh Man City. Di sini terlihat Man City lebih perkasa ya. Dan Newcastle tidak bisa berbuat apa-apa ya karena tidak bisa mencetak gol sama sekali juga. Terlihat dari pertahanan City sangat baik sekali ya. Dan untuk bill parlay kita patah ya teman-teman tadi malam. Dan untuk single bet juga patah, tidak ada profitnya karena kita berhasil profit ya dari Bojal ya tadi malam karena Musuh Bandar bermain seharian ya untuk Bojal. Untuk Sabtu Minggu itu Musuh Bandar lebih aktif bermain Bojal ya teman-teman. Di sini profit banyak ya dari Bojal. Dan bisa lihat Augsburg kemarin over di 7,5 win. Liverpool di over 2,5 win. Dan Sheffield over setengah ya di sini loss. Dan Leicester City ya over 3/4 di sini win 1-1 skornya. Dan Freiburg over di 3/4 di sini juga win. Wuhan nah di sini kemarin Wuhan bermain meyakinkan untuk handicap di sini draw. Dan ini PS Barito kemarin Musuh Bandar bermain over setengah. Di sini selalu Bojal itu bermain di babak pertama ya teman-teman. Bisa juga di babak kedua. Kita selalu bermain di over ya untuk Bojal bisa lihat. Dan ini Bojalnya. Ini Bojal lagi. Kemarin seharian bermain Bojal ya. Walaupun ada yang loss ya, tapi tidak apa-apa karena kita masih profit dari Bojal ya. Dan ini ya before-nya yang musuh bagikan di grup ya. Kalian bisa lihat. Oke, baik ya, itu saja yang bisa musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan untuk teman-teman yang berhasil profit dari Bojal selamat. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung yuk silakan bergabung dengan Musuh Bandar. Karena Musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya dengan memberikan single bet, Bojal dan parlay ya. Semua Musuh Bandar share di grup.
Oke, langsung aja ke match pertama ya antara West Ham versus Chelsea. Oke, kita bisa di sini untuk Chelsea. Untuk West Ham saat ini berada peringkat 13 klasemen sementara Liga Inggris, dan Chelsea sendiri berada peringkat 11. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Chelsea saat bermain di kandang home itu 42%, home draw 21%, home loss 37%, dan home goalnya kita di sini di 1,37 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Chelsea sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 26%, draw 21%, loss 53%, dan goalnya kita di sini di 0,95 per match ya. Rata-rata kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk West Ham itu 2 kali draw, 1 kali kemenangan, dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Chelsea sendiri 3 kali draw dan 2 kali kemenangan. Di sini terlihat Chelsea lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk West Ham itu 1 kali kemenangan, untuk Chelsea itu 4 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Chelsea lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasar dan pekan baru terbaru. Kita bisa di sini Chelsea berjagokannya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,3/4, dan 2,1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang West Ham ya. Kita nahan di setengah, dan kita bermain di under ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini musuh bandar percaya berakhir draw ya teman-teman. Karena dari Chelsea sendiri juga performanya kurang konsisten ya. Hanya kebanyakan track seri ya. Dan kita tahu Chelsea sendiri banyak pemainnya yang cedera, dan West Ham juga kemungkinan tidak akan bisa menang ya, tapi di sini bakalan berakhir draw di tuan rumah. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Aston Villa versus Everton. Oke, kita sendiri untuk Aston Villa saat ini berada di peringkat 20 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Everton sendiri berada di peringkat 15. Oke, kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Aston Villa saat bermain di kandang home itu 60%, home draw 15%, home loss itu 25%, dan home goalnya kita di sini 1,70 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Everton sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 10%, draw 45%, loss itu 45%, dan golnya kita di sini di 0,95 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Aston Villa itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Everton sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Aston Villa itu 5 kali kemenangan dan 1 kali draw ya. Di sini Everton tidak pernah menang ya dari Aston Villa di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran bukan bandar terlebih dahulu. Kita bisa di sini Aston Villa dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4, 1, dan setengah. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2,3/4, dan 2,1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Aston Villa ya. Kita ngasih 3/4, dan kita bermain di over ya 2,5 teman-teman. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh Aston Villa. Di sini prediksi skor 2-1 ya teman-teman. Musuh bandar percaya di sini Aston Villa hanya menang selisih 1 gol ya dari Aston Villa. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Union Berlin versus Mainz. Oke, kita lihat untuk form tua dari kedua tim. Untuk Union saat bermain di kandang home itu 65%, home draw 35%, home loss itu 0% ya. Dan home goalnya kita di sini di 1,76 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Mainz sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 35%, draw 24%, loss itu 41%, dan golnya kita di sini di 1,35 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Union itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Mainz sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Di sini terlihat Mainz lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk Union Berlin itu 4 kali kemenangan, dan untuk Mainz itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 1 kali. Di sini Union Berlin terlihat lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim.
Oke, kita untuk pasar bukan bandar terlalu. Kita bisa di sini Union Berlin ini dijagokan ya dengan memberi handicap setengah, seperempat dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5 dan 2. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang mens ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di over ya 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 1-2 ya, dan menang oleh mens. Di sini musuh bandar lebih percaya mens ya. Kalian bisa bom di mens untuk single betnya, teman-teman. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Lorient versus Nantes. Ini kita bisa lihat di sini untuk Lorient saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Prancis, dan untuk Nantes sendiri berada di peringkat 10. Oke, kita lihat untuk form tua dari kedua tim. Untuk Lorient saat bermain di kandang home itu 45%, home ground 25%, home goals itu 30%, dan home goalnya kita di sini di 1,35 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Nantes sendiri saat bermain di tandang win-nya itu 47%, draw 32%, goals itu 21%, dan golnya kita di sini di 1,37 per match ya. Hampir rata-rata 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Lorient itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Nantes sendiri 2 kali draw, 2 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat Lorient lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Lorient itu 1 kali kemenangan, untuk Nantes itu 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Nantes lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran bukan bandar terbaru. Kita bisa di sini Nantes lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah dan lekekan ya terakhirnya. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4 dan 2,3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Lorient ya. Kita nahan di setengah dan kita bermain di over ya teman-teman, 2/4. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-1 ya dimenangkan oleh Lorient. Di sini musuh bandar percaya Lorient ya teman-teman, karena bermain di kandang dan Nantes terlihat kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, baik guys, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam nih, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal dan parlay. Dan musuh bandar juga aktif bermain di tele dan IG ya, kalian bisa lihat di channel musuh bandar dan IG musuh bandar 29 ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.